Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 279. Kita sekarang berada di hari ke-22 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita jalankan sejak hari pertama sampai hari ini mendapatkan rahmat, berkah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kekuatan sampai akhir dari Ramadan, dan kita bisa menyelesaikan dengan baik di dalam ridhonya, dan mudah-mudahan memberikan manfaat, menjadikan kita orang yang lebih bertakwa sekeluar dari bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Episode 279 ini terlambat sehari dari biasanya, yang biasanya hari Jumat, ini syutingnya menjadi hari Sabtu. Dikarenakan memang dalam 3 hari yang terakhir, Rabu, Kamis, Jumat, saya sedang melakukan perjalanan dakwah ke kota Palu di Sulawesi Tengah, diundang oleh Bank Indonesia di Palu untuk memberikan kajian-kajian seputar Ramadan di akhir-akhir Ramadan, di mana kita sedang menyiapkan diri untuk menggapai atau bertemu dengan malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Sahabat sekalian, di akhir-akhir Ramadan ini kita memiliki kajian yang semakin halus, semakin mendalam terkait dengan kajian panjang kita, di mana kita sedang melakukan kajian untuk mengenali diri kita sebagai manusia. Kita sudah melakukan kajiannya secara sistematis, dimulai dari anatomi badaniah kita, jasad kita, yang itu adalah bersifat material. Kemudian lebih halus lagi, kita melakukan kajian terkait dengan badan energial kita, yang di dalam Al-Quran disebut sebagai nafs, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bisa bermakna nyawa dan jiwa. Dua-duanya diwakili oleh kata nafs. Tetapi di dalam pemahaman bahasa Indonesianya dan secara saintifik, antara nyawa dan jiwa itu memiliki pemahaman yang sedikit berbeda. Ketika kita menyebut nyawa, maka itu mengarah kepada badan energialnya. Badan halus, yang kita sudah melakukan kajiannya, energi dalam wujud gelombang atau fungsi gelombang. Tetapi ketika kita memahami jiwa yang sama, diksi di dalam bahasa Arabnya yaitu nafs, itu lebih mengarah kepada fungsi daripada nyawa atau fungsi daripada jiwa. Detailnya silahkan dilihat di episode-episode yang lalu, bahwa jiwa itu bisa diukur ketika manusia masih hidup dalam bentuk fungsi-fungsi gelombang yang muncul dari pancaran gelombang kesadaran di otaknya maupun dari jantungnya dengan menggunakan peralatan elektroencephalograf atau yang lainnya adalah elektrokardiograf. Poin pentingnya, kita sudah melakukan eksplorasi terkait dengan nafs, baik sebagai nyawa, badan halusnya maupun jiwa, fungsi daripada nyawa itu yang kemudian muncul atau kita tangkap, bisa kita ukur dalam bentuk fungsi gelombang. Nah, hari ini kita masuk semakin dalam lagi kepada lapisan yang paling halus dari eksistensi seorang manusia, yaitu ruh. Ini adalah satu eksistensi yang sangat misterius, sehingga di dalam forum kajian kita ada yang mempertanyakan dan berkomentar, apakah Pak Agus akan melanjutkan kajian ini sampai kepada memahami tentang ruh itu? Bukankah di dalam Al-Quran sudah ada satu ayat yang mengingatkan, kata dia, di mana Al-Quran mengatakan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Mari kita bacakan ayat yang dimaksudkan oleh kawan kita ini di dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh.
Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan cuma sedikit. Ayat ini seringkali dipersepsi sebagai sebuah peringatan atau bahkan larangan. Bahwa ketika ada seseorang menanyakan roh, wayas alunaka anir roh, kulir rohu min amri rabbi. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang roh, maka katakanlah bahwa roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Sahabat sekalian, sebenarnya ayat ini bukanlah ayat yang bersifat melarang, tetapi memberikan semacam garis tebal bahwa ada sesuatu yang sangat khusus dan istimewa terkait dengan ruh itu. Ketika Allah mengatakan bahwa mereka bertanya kepadamu tentang ruh dan katakan bahwa ruh itu urusan Tuhanmu, itu sama sekali tidak bersifat melarang. Cuma memberikan stressing saja. Ini ada sesuatu yang misterius, sehingga Allah sampai mengatakan bahwa ini urusan Tuhanmu. Tetapi sahabat sekalian, apa sih yang tidak menjadi urusan Tuhan di dalam seluruh realitas ini? Mulai dari jagat raya dengan segala isinya, benda-benda langit itu, atau bahkan seluruh peristiwa yang terjadi di dalamnya, semua itu adalah urusan Tuhan. Tetapi terkait dengan roh ini, ada ungkapan yang sangat eksplisit untuk memberikan penegasan bahwa roh itu memang sangat misterius. Apalagi di kalimat terakhirnya dikatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmunya kecuali cuma sedikit. Artinya ilmunya itu ada tetapi cuma sedikit. Bukan berarti ini dilarang, cuma Allah memberikan penegasan ilmunya cuma sedikit loh ya gitu. Sehingga kita mendapatkan kesan di sini, satu, bahwa ini tidak dilarang, tetapi diberi stressing, bahwa ilmu tentang roh itu cuma sedikit, sehingga dalam realitas keilmuan, ya khasanah keilmuan pada peradaban manusia ini, ilmu tentang roh itu memang tidak berkembang. Yang berkembang adalah ilmu tentang jiwa. Ini sekaligus membedakan antara apa yang disebut sebagai roh dengan yang disebut sebagai jiwa. Ketika terkait dengan jiwa, Allah justru stressingnya itu memberikan penekanan pada ilmu tentang jiwa atau hal-hal yang terkait dengan jiwa, justru manusia harus memikirkannya. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah memegang jiwa seseorang ketika matinya dan memegang jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda atau pelajaran bagi kaum yang berpikir. Perhatikanlah diksi yang digunakan di dalam ayat ini adalah nafs. Berbeda dengan yang digunakan dalam surat Al-Isra ayat 85 yaitu ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ketika ada yang bertanya kepadamu tentang ruh. Tetapi di ayat ini Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Menggunakan kata anfus. Anfus itu adalah jamak dari nafs. Dikarenakan diksinya berbeda, maka yang dimaksudkan memang berbeda. Yang pertama tadi adalah bertanya tentang roh, yang kedua bertanya tentang jiwa. Ketika tentang roh, stressingnya adalah ini urusan Tuhan ya, misterius, ilmunya cuma sedikit. Tetapi begitu bicara jiwa, nafs, maka Allah menggambarkan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian ini, tentang jiwa ini, terdapat tanda-tanda pelajaran bagi kaum yang mau berpikir. Artinya kita disuruh memikirkan justru terhadap
ilmu tentang jiwa itu. Maka di dalam peradaban manusia, ilmu jiwa itu berkembang pesat. Di Fakultas Kedokteran misalnya, itu muncul pelajaran tentang psikiatri, ilmu tentang jiwa, yang kemudian di breakdown menjadi satu, menjadi ilmu saraf, struktur materialnya. Yang kedua adalah psikologi, yang belajar tentang fungsinya. Kemudian berkembang lagi menjadi ilmu yang di era modern ini disebut sebagai neuroscience. Sains, ilmu pengetahuan yang terkait dengan saraf tetapi sekaligus melibatkan fungsi jiwa. Di sana bergabunglah antara neuro, saraf dengan psikologi. Atau lebih jauh lagi berkembang menjadi ilmu yang namanya psikoneuroimunologi. Psiko menunjuk kepada fungsi kejiwaannya, neuro menunjuk kepada struktur sarafnya, imunologi menunjuk kepada sistem daya tahan tubuhnya terkait dengan sistem kesehatannya. Bahwa fungsi kejiwaan dan fungsi saraf itu ternyata berpengaruh pada kesehatan atau daya tahan, daya imunitas seseorang. Dan seterusnya, intinya ilmu jiwa itu memang justru berkembang di dalam peradaban modern ini. Dikarenakan ayat-ayat Quran itu memang sudah memberikan indikasinya bahwa ilmu jiwa itu memang terdapat begitu banyak pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Oke, sahabat sekalian, maka kita sudah melakukan kajian terkait dengan jiwa itu sedemikian panjangnya. Poin pentingnya, ringkasannya adalah jiwa manusia atau dalam istilah bahasa Arabnya atau istilah Qur'annya adalah nafs, itu bisa digambarkan sebagai nyawa dan jiwa. Nyawa adalah badan halusnya, sosoknya, di mana kita sudah membahas itu terkait dengan wujud energial dari badan kita. Nah, ini menunjuk kepada sosoknya. Tetapi fungsi dari badan energial itu yang kemudian bisa diukur bahkan pada saat hidup, yang muncul dari denyutan otak kita dalam fungsi kesadaran atau gelombang kesadaran, maka jiwa itu adalah fungsi dari badan kasar maupun badan halus itu yang muncul dalam bentuk gelombang. Nah, ada yang mempertanyakan terkait dengan satu ketika saya pernah menjelaskan bahwa jiwa manusia itu fungsi kesadarannya, fungsi kejiwaannya itu memang muncul bisa diukur dari otaknya. Sehingga ketika otaknya mengalami kerusakan, maka fungsi dari gelombang jiwa itu juga akan mengalami kerusakan. Dan itu bisa dilakukan pengukurannya secara medis. Kalau neuronya atau sistem sarafnya rusak, ya maka dia akan mengalami gangguan kejiwaan, mengalami gangguan fungsinya. Sebaliknya, ketika dia mengalami gangguan fungsi, ternyata dia akan mengalami gangguan atau kerusakan strukturalnya. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Sampai kemudian ketika seseorang mengalami kematian otaknya, batang otaknya, maka jiwanya, fungsi kejiwaannya juga akan mengalami kematian. Tetapi kemudian Al-Quran melanjutkan, jangan kau kira orang yang disebut sebagai mengalami kematian itu mati jiwanya, karena nyawanya itu justru lepas dari badan kasarnya dan kemudian mengalami kehidupan di dunia yang bersifat energial dalam fungsi gelombang. Dengan segala macam memorinya, amal perbuatannya, sistem informasinya itu masih terbawa. Maka sahabat sekalian, kematian badania itu tidak kemudian menyebabkan hilangnya eksistensi jiwanya atau nafsnya. Kita sudah berkali-kali membahas tentang itu, dia berpindah ke alam yang lebih tinggi, yaitu ke alam barzah. Nah, pertanyaannya yang semakin substansial dan esensial adalah dari mana munculnya kesadaran dan kehidupan itu yang terjadi pada badan dan jiwa atau badan energial itu. Dikarenakan ketika semuanya masih bersatu, badan material, badan energial, dan roh, maka disebutlah dia memiliki kehidupan. Tetapi ketika badan kasarnya rusak, maka badannya mati, jiwanya masih hidup, nyawanya terlepas dari badan kasarnya.
Dari mana kehidupan itu? Kita sudah membahas di episode yang lalu bahwa kehidupan jiwa itu, nafs itu muncul dari eksistensi yang lebih halus yang disebut sebagai ruh. Pertanyaan yang muncul lagi setelah itu adalah, jadi sebetulnya roh itu apa? Kalau badan halus adalah badan energial dalam fungsi gelombang, yang sesungguhnya kalau kita memahami secara saintifik, badan energial maupun fungsi gelombang dari badan energial itu sesungguhnya masih bersifat mati, eksistensi yang mati. Yang menjadikan badan energial dalam fungsi gelombang itu menjadi hidup, itu adalah sistem informasi yang ada di balik badan energi dalam wujud gelombang itu. Yang kemudian kita sebut sebagai ruh. Jadi roh itulah sesungguhnya sistem informasi yang hidup, yang kemudian mengimbas kepada badan energial atau jiwa kita, menjadikan dia berfungsi dan juga menjadi hidup. Muncullah dinamika energi dalam bentuk gelombang yang juga hidup, dan kemudian ditangkap dengan peralatan yang juga menggambarkan kehidupan dalam bentuk makna-makna. Makna itulah yang diimbaskan oleh sistem informasi yang namanya roh itu. Kalau kita bikin analoginya di dalam dunia saintifik misalnya, maka kita mendapatkan analoginya begini. Dalam pendekatan saintifik, maka badan fisik itu adalah bendawi atau material, sedangkan jiwa itu adalah energial dalam fungsi gelombang, tetapi keduanya ini mati. Sedangkan roh itu berada di level kuantum. Informasi yang berada di level kuantum dan hidup. Itulah kurang lebih cara menggambarkan apa yang disebut sebagai roh itu. Karena sistem informasi saja tetapi tidak hidup, maka dia tidak bisa memunculkan makna, perintah-perintah yang menghidupkan badan dan jiwa seorang manusia. Disinilah misteriusnya. Ada dua hal yang sangat misterius terkait dengan level kuantum ini. Yang pertama adalah mekanismenya yang sangat misterius dan tidak bisa sepenuhnya diprediksi. Ada yang disebut sebagai quantum vacuum state atau zero point quantum field. Ya, dua-duanya ini menggambarkan satu keadaan, vakum itu artinya kosong, tidak ada apa-apa. Quantum vacuum state adalah suatu keadaan vakum, kosong di level kuantum. Atau istilah satunya lagi adalah zero point quantum field. Medan kuantum di tingkat yang zero, nol. Yang menarik terkait dengan mekanika kuantum ini adalah dari titik nol itu, dari kekosongan itu, dari kevakuman itu, tiba-tiba bisa memunculkan sebuah peristiwa tanpa bisa kita kendalikan. Maka kalau kita mengingat roh, itu ada kemiripan yang luar biasa di situ terkait dengan kemisteriusannya. Al-Quran menggambarkan ilmunya cuma sedikit ya, misterius terkait dengan apa yang disebut sebagai roh ini. Dan ketika kita menelisik secara fisika, maka di level kuantum itu kita menemukan ada satu dinding tebal atau suatu kondisi vakum yang nol, di mana dari baliknya itu bisa memunculkan sistem informasi. Tetapi menariknya sistem informasi ini ada yang mengendalikan, sehingga disebutlah sebagai sistem informasi yang hidup, yang memiliki kehendak, yang memiliki tujuan, dan bisa memerintahkan terjadinya sebuah peristiwa dengan tujuan-tujuan tertentu. Itulah karakter dari roh itu. Roh itu membawa perintah, membawa sistem informasi yang kemudian dia bisa memerintahkan untuk mencapai tujuan tertentu terhadap dua jenis badan. Satu badan kasar kita, yaitu jasad, dan yang kedua adalah badan halus kita, badan energial dalam wujud gelombang. Yang dua-duanya ini sebetulnya mati, tetapi kemudian menjadi berdinamika, bahkan bisa melakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dikarenakan perintah dari medan kuantum yang memiliki kehendak itu.
Jadi kalau kita bahasakan secara saintifik, ruh itu adalah sistem informasi yang hidup, yang memiliki kehendak, yang bisa memerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Lantas bagaimana mekanismenya dari sebuah medan kuantum yang hidup, sistem informasi di level kuantum yang bisa memerintahkan badan halus dan badan kasar kita? Maka kita melihat perbatasan dari badan, baik kasar maupun halus, dengan roh itu ada di level DNA. DNA adalah kode-kode genetika, sistem informasi yang ada di dalam inti sel kita. Di situ ada molekul-molekul yang bersifat kebendaan, sekaligus menyimpan energi, baik struktur material maupun struktur energinya, yang membentuk kode-kode dan membentuk sistem informasi. Maka kita melihat bahwa sebetulnya DNA itu menjadi pintu masuk dari sistem informasi yang hidup yang disebut sebagai ruh itu. Dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa molekul yang bersifat mati itu ketika dia membentuk kode-kode tertentu, itu sesungguhnya dia mendapatkan satu perintah dari sistem informasi yang ada di balik fluktuasi kuantum itu. Di balik kevakuman kuantum, di balik medan kuantum itu, ada sebuah sistem informasi yang punya kehendak yang sangat misterius. Dan kemudian ada semacam mekanisme fotolistrik, di mana partikel foton itu masuk melalui pintu DNA itu dan memunculkan perintah yang bermakna terhadap kode-kode genetika itu, dan selanjutnya akan memunculkan reaksi-reaksi kimiawi di dalam tubuh kita, reaksi-reaksi yang bersifat energial dalam struktur badan halusnya atau hormon-hormon dan seterusnya. Muncullah reaksi yang jumlahnya luar biasa besarnya di dalam tubuh seorang manusia, digambarkan kira-kira 500 kuadriliun reaksi kimia yang mengatur sistem kehidupan kita ini. Bayangkan badan manusia yang terdiri dari sel-sel, yang itu adalah struktur dari molekul-molekul yang mati belaka, yang di dalamnya ada struktur energial yang disebut sebagai nyawa dan jiwa itu. Keduanya adalah sesuatu yang mati. Tetapi kemudian ada yang memerintahkan sistem informasi yang hidup masuk dari balik medan kuantum yang misterius itu dan memerintahkan badan kita dan jiwa kita untuk berdinamika menunjukkan kehidupannya. Sahabat sekalian, sampai disinilah sebetulnya kemampuan ilmu pengetahuan untuk mengetahui eksistensi dari sistem informasi yang hidup yang disebut sebagai ruh itu. Selebihnya, ilmu pengetahuan memiliki kendala yang sangat besar untuk memahami ada apa sesungguhnya di balik medan kuantum atau yang disebut sebagai titik nol medan kuantum itu, atau zero vacuum state itu. Itu ada apa sesungguhnya di sana? Itu sama sekali tidak bisa lagi diprediksi. Yang kita ketahui adalah tiba-tiba dari dalam fluktuasi kuantum itu memunculkan satu perintah yang menghidupkan molekul-molekul yang mati dalam struktur yang khas membentuk tubuh manusia maupun membentuk struktur energial dari jiwa manusia. Terkait dengan sistem informasi yang misterius dari balik realitas yang bisa dideteksi oleh manusia ini digambarkan dalam sejumlah ayat Al-Quran. Bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu, maka sesungguhnya yang dilakukan oleh Allah itu adalah mengatakan kalimat perintah dalam bentuk sistem informasi yang kemudian memunculkan proses diantaranya adalah kehidupan manusia atau makhluk hidup yang lainnya itu. Misalnya apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 40. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, maka menjadilah ia. Dengan sangat jelas ayat ini memberikan gambaran kepada kita
bahwa awal mula dari seluruh realitas ini, baik yang mati maupun yang hidup, sesungguhnya hanya berasal dari kalimat perintah saja. Kun, jadilah, fayakun, maka menjadilah dia, berproses menjadi sesuatu. Dengan kata lain, secara ilmiah kita bisa menyampaikan atau menyimpulkan bahwa seluruh realitas ini, baik yang bersifat kebendaan, material, maupun energi, dan seluruh peristiwa, itu asalnya cuma dari sistem informasi belaka. Sistem informasi dari balik vacuum state atau quantum vacuum state itu, yang kita tidak tahu dan tidak bisa lagi memprediksi, menggambarkan ada apa di balik quantum vacuum state itu. Yang jelas dari balik quantum vacuum state itu muncul perintah untuk mewujudkan segala sesuatu ini dalam realitas jagat raya ini. Bahkan terkait dengan kematian dan kehidupan, Allah menyampaikan di ayat-ayat yang lain, diantaranya dalam surat Al-Hadid ayat 2 dan 3. Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kepunyaannya lah segala yang ada di alam semesta ini, di jagat raya ini. Allah lah yang menjadi awal dari semua peristiwa dan menjadi akhir kembalinya semua peristiwa. Artinya segalanya itu bersumber dari eksistensi ilahiyah belaka. Huwal awwalu wal akhir, wadzahiru wal batin. Segala yang nampak, yang bendawi, yang bisa terukur dan dijangkau oleh panca indera manusia maupun yang batinia, segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau, semuanya itu adalah perwujudan dari eksistensi ketuhanan belaka. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah maha mengetahui lagi maha berilmu. Menjadi semakin menarik dan spesifik ketika Allah berfirman menginformasikan terkait dengan penciptaan manusia, di mana manusia ini menjadi hidup dari sesuatu yang mati, ditiupi dengan roh ilahiyah itu dan kemudian memiliki fungsi kehidupan. Mari kita baca surat As-Sajdah mulai dari ayat 7, 8 sampai dengan 9. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan turunannya dari saripati air yang hina. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan cikal bakal manusia itu dan meniupkan ke dalamnya sebagian rohnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan hati, tetapi sedikit sekali kalian bersyukur. Rentetan ayat ini menggambarkan bahwa eksistensi manusia itu awalnya dari sesuatu yang mati. Allah menciptakan manusia dari tanah, memulai penciptaannya dari tanah, adalah sebuah gambaran eksistensi yang mati, yang tidak hidup. Kemudian Allah mensaripatikan tanah itu menjadi sulalah, saripati, sulalatin mintin, saripati tanah, atau sulalatin mimma'in mahin, saripati dari air yang hina. Tapi poin pentingnya adalah sampai di fase ini Allah menunjukkan itu masih berupa cikal bakal yang bersifat mati. Menjadi hidup ketika kemudian Allah mengatakan summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah menyempurnakan, memproses susunan yang mati ini
dan wa nafakha fihi min ruhihi. Allah meniupkan sebagian dari ruhnya. Ruh adalah sistem informasi yang hidup, yang membawa sifat-sifat ketuhanan. Sifat maha hidup, sifat maha berkehendak, sifat mendengar, sifat melihat, sifat mencipta, dan seterusnya, dan seterusnya. Ditiupkanlah nafakha fihi min ruhihi, sebagian rohnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah menjadikannya cikal bakal manusia yang disempurnakan setelah ditiupi ruh itu, dia menjadi bisa mendengar. Ketularan sifat Allah yang maha mendengar. Dia bisa melihat, ketularan sifat Allah melalui sistem informasi ruhiyah itu, bahkan punya kecerdasan yang menunjukkan fungsi jiwanya, fungsi kehidupannya telah mendapatkan imbas dari apa yang dibawa oleh ruh itu. Sistem informasi yang namanya ruh itulah yang membawa sifat-sifat ketuhanan itu, sistem informasi ilahiyah, tetapi hanya sebagiannya saja, kemudian dimasukkan, diimbaskan kepada badan material maupun badan energial. Maka muncullah fungsi kehidupan pada apa yang kita sebut sebagai manusia. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita terkait dengan ruh yang penuh dengan misteri ini. Bukan dilarang, tetapi memang ilmunya cuma sedikit. Dan Al-Quran memberikan clue terkait dengan kemisteriusan itu, yang ketika dikaji secara ilmiah, kita mendapatkan analoginya. Bahwa kemisteriusan dari ruh ini, kalau di dalam sains, itu berada di level yang paling halus dari eksistensi bendawi yang disebut sebagai medan kuantum itu. Dan di balik medan kuantum itulah, atau dari balik medan kuantum itulah muncul perintah-perintah, kode-kode, informasi yang menghidupkan segala yang dikehendaki oleh Allah untuk dihidupkan sebagai makhluk di alam semesta ini. Tentu saja termasuk atau khususnya adalah manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Dan kita masih memiliki satu episode lagi di akhir Ramadan ini untuk mengaitkan bahwa pelajaran yang terkait dengan eksistensi kemanusiaan ini sesungguhnya adalah untuk mengenali diri kita sendiri dan ujung-ujungnya adalah mengenali Allah Azza wa Jalla. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.